Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Restrukturisasi Pembiayaan. Izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Anissa Syeda, dan yang kedua ada Lutfa, dan yang ketiga saya sendiri Muhammad Ihsan Tawakoli sebagai moderator. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Lutfa. Pengertian restrukturisasi. Restrukturisasi merupakan upaya penghematan uang muka dalam mengubah struktur pembiayaan. Oleh karena itu, nasabah dapat memilih untuk memenuhi kewajibannya untuk mengembangkan atau melunasi pinjamannya kepada bank. Dan nasabah juga menjamin kepada bank bahwa ia dapat melunasi utangnya selama ia memiliki kesempatan. Tujuan dari restrukturisasi itu sendiri adalah salah satu upaya untuk menyelamatkan pembiayaan melalui cara-cara non-hukum, yaitu dengan restrukturisasi. Restrukturisasi adalah salah satu cara untuk meminimalkan potensi kemalangan pembiayaan bermasalah. Dasar hukum restrukturisasi tersebut merupakan Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 5 tanggal 12 November 1998. Ini termasuk yang pertama rescheduling atau penjadwalan ulang, yang kedua reconditing persyaratan ulang, yang ketiga restructuring penataan ulang. Syarat-syarat restrukturisasi. Yang pertama, nasabah membuat permohonan jika pembiayaannya akan direstrukturisasi. Yang kedua, jika perluasan pembiayaan memenuhi kualitas ketika ini dan sudah jatuh tempo, serta ditimbulkan oleh mempengaruhi harga beras. Upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah termasuk restrukturisasi pembiayaan, konversi akad, dan kolaborasi dengan keuangan lainnya. Yang ketiga, penurunan kapasitas pembayaran nasabah, maka dikecualikan dari restrukturisasi pembiayaan. Yang keempat, kualitas pembiayaan yang bisa direstrukturisasikan terletak di bawah kualitas pembiayaan kurang lancar, diragukan, serta yang macet. Yang kelima, pelaksanaan restrukturisasi harus mencakup pemeriksaan serta dokumentasi yang sesuai. Yang keenam, restrukturisasi bisa dilakukan maksimal 3 kali dalam waktu pembiayaan. Yang terakhir, restrukturisasi mampu diatur ulang lebih lanjut selama 6 bulan setelah restrukturisasi pembiayaan sebelumnya berakhir. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Syeda. Baik, selanjutnya di sini ada ketentuan kualitas pembiayaan pada restrukturisasi pembiayaan. Pasal 11, yang pertama, kualitas pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut. A. Paling tinggi kurang lancar untuk pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong diragukan atau macet. B. Kualitas pembiayaan tidak berubah untuk pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong kurang lancar. 2. Kualitas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjadi lancar apabila margin atau bagi hasil atau fee atau ujrah secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian restrukturisasi pembiayaan, atau menjadi sama dengan kualitas pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi pembiayaan atau menjadi lebih buruk. Yang ketiga, dalam hal periode pembayaran angsuran pokok atau margin atau bagi hasil atau fee ujrah kurang dari 1 bulan, peningkatan kualitas menjadi lancar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dapat dilakukan paling cepat dalam waktu 3 bulan sejak dilakukan restrukturisasi pembiayaan. Yang keempat, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 berlaku juga untuk restrukturisasi pembiayaan yang kedua dan ketiga. Selanjutnya, mekanisme restrukturisasi. Restrukturisasi pembiayaan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia atau PBI tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit syariah adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.
Restrukturisasi dapat dilakukan antara lain melalui pertama, penjadwalan kembali atau rescheduling, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Kedua, persyaratan kembali, reconditioning, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan atau pemberian potongan, sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. 3. Penataan kembali atau restructuring, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada reschedule and reconditioning yang antara lain meliputi A. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, B. Konversi akad pembiayaan, C. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, D. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Yasin. Landasan syariah restrukturisasi pembiayaan. Adapun landasan syariah mengenai restrukturisasi pembiayaan antara lain, yang pertama Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 276, yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan gelimbang dosa. Quran surat Al-Baqarah ayat 276. Yang kedua ada Al-Hadis dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membantu seorang muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. OJK mengeluarkan kebijakan restrukturisasi. 7. Faktor-faktor OJK mengeluarkan kebijakan restrukturisasi adalah adanya krisis nilai tukar, adanya pembiayaan bermasalah. Dengan adanya masalah ini, pemerintahan berupaya untuk memulihkan ekonomi nasional. Program pemulihan ekonomi nasional dibentuk oleh pemerintah bertujuan sebagai respon dalam bentuk kebijakan sebagai upaya menjaga serta menghindari dari segala aktivitas usaha yang kian melemah atau memburuk pada perekonomian nasional. Dijelaskan dalam pasal 10 ayat 1 bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, pemerintah menempatkan dana yang bertujuan untuk mendorong likuiditas perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan modal kerja. Baik, saya akan membaca kesimpulan. Kesimpulannya adalah restrukturisasi pembiayaan harus dilakukan oleh pihak bank secara terpisah. Yang pertama merupakan penjadwalan kembali, yaitu mengubah jadwal atau jangka waktu pembayaran nasabah dalam arti khusus, yaitu mengubah paket angsuran secara lebih spesifik untuk komitmen nasabah atau jangka waktu. Yang kedua merupakan persyaratan kembali, yakni berubahnya sebagian atau semua persyaratan pembiayaan serta tidak dibatasi pada perubahan rencana angsuran, jangka waktu dan atau syarat lainnya, selama tidak menyangkut perubahan saldo pembiayaan. Ketiga, penataan kembali restrukturing, yaitu berubahnya persyaratan pembiayaan agar perubahan khusus untuk kebutuhan pembiayaan tidak terbatas pada penjadwalan ulang serta persyaratan kembali. Dan dari materi kelompok kami, maaf apabila ada kesalahan kata ataupun bahasa yang kami ucapkan dalam materi kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.